Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika usia semakin bertambah, banyak orang mulai merasa tubuh tidak lagi sekuat dulu. Bangun pagi terasa lebih berat, sendi kadang terasa kaku, dan energi tidak selalu sama seperti saat muda. Namun kabar baiknya, usia senja bukanlah akhir dari kesehatan. Justru banyak orang yang mampu tetap sehat, kuat, bahkan terlihat lebih segar hingga usia 80 atau 90 tahun karena mereka menjaga satu hal sederhana, kebiasaan pagi hari yang benar. Pagi hari adalah waktu yang sangat menentukan bagaimana tubuh kita bekerja sepanjang hari. Setelah semalaman tubuh beristirahat, sistem metabolisme mulai aktif kembali. Jika pagi dimulai dengan kebiasaan yang baik, tubuh akan merespons dengan energi yang lebih stabil, pikiran lebih tenang, dan kesehatan yang lebih terjaga. Namun jika pagi dimulai dengan kebiasaan yang kurang tepat, tubuh bisa terasa lemas, cepat lelah, bahkan lebih mudah sakit. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa sebentar. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu yang sedang menonton berasal dari kota mana. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Bali, atau mungkin ada yang sedang menyimak dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Rasanya selalu hangat mengetahui bahwa banyak orang dari berbagai daerah berkumpul untuk belajar menjalani usia senja dengan lebih sehat dan bermakna. Banyak penelitian tentang umur panjang menunjukkan bahwa orang yang hidup sehat hingga usia 90 tahun atau lebih biasanya memiliki pola hidup yang sederhana namun konsisten. Mereka tidak selalu melakukan hal-hal yang rumit. Justru mereka menjaga kebiasaan kecil setiap hari, terutama di pagi hari. Kebiasaan inilah yang secara perlahan menjaga kesehatan jantung, otot, pikiran, dan bahkan suasana hati. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 88 tahun yang masih mampu berjalan setiap pagi tanpa bantuan. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya rahasia besar. Saya hanya menjaga kebiasaan pagi sejak masih muda." Kalimat sederhana itu menyimpan makna yang sangat dalam. Ternyata umur panjang seringkali lahir dari rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus. Di usia senja tubuh memang berubah. Namun perubahan itu tidak selalu berarti penurunan. Dengan kebiasaan yang tepat, tubuh justru bisa menjadi lebih stabil dan lebih terjaga. Bahkan banyak lansia yang terlihat lebih segar, lebih tenang dan lebih bahagia dibandingkan orang yang jauh lebih muda. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas 6 kebiasaan pagi lansia yang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar hingga usia 90 tahun. Kebiasaan ini sederhana, mudah dilakukan, dan telah dipraktikkan oleh banyak orang yang hidup panjang dan sehat. Di segmen berikutnya, kita akan mulai dengan kebiasaan pertama yang sering dianggap sepele, namun sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebiasaan pagi pertama yang sangat penting bagi lansia, agar tetap sehat dan kuat hingga usia lanjut adalah bangun pagi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Banyak orang menganggap bangun tidur hanyalah hal biasa. Namun sebenarnya, cara kita memulai pagi memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh sepanjang hari. Ketika seseorang bangun dengan terburu-buru, langsung berdiri dari tempat tidur, atau langsung melakukan aktivitas berat, tubuh seringkali mengalami tekanan mendadak. Tekanan darah bisa berubah cepat, jantung dipaksa bekerja lebih keras, dan otot yang masih kaku menjadi mudah tegang. Itulah sebabnya sebagian lansia merasa pusing atau tidak stabil ketika baru saja bangun tidur. Tubuh manusia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah tidur malam. Saat kita membuka mata, sistem saraf perlahan mulai aktif kembali. Jantung mulai berdetak lebih stabil, aliran darah meningkat, dan otot-otot perlahan siap untuk bergerak. Jika proses ini dilakukan dengan tenang, tubuh akan merasa lebih nyaman dan lebih siap menjalani hari. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang kakek berusia 87 tahun di sebuah desa kecil. Setiap pagi, beliau tidak pernah langsung berdiri dari tempat tidur. Ia selalu duduk terlebih dahulu selama beberapa menit, menarik napas perlahan, lalu menggerakkan tangan dan kakinya secara ringan. Kebiasaan kecil itu ia lakukan selama puluhan tahun. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, ia hanya menjawab, "Tubuh kita butuh waktu untuk bangun, sama seperti pikiran kita." Kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Bangun dengan perlahan membantu tubuh menghindari pusing, menjaga keseimbangan tekanan darah, serta membuat otot lebih siap bergerak.
Selain itu, momen beberapa menit setelah bangun tidur juga bisa menjadi waktu yang sangat baik untuk menenangkan pikiran dan memulai hari dengan rasa syukur. Bapak dan Ibu, seringkali kesehatan di usia senja tidak ditentukan oleh hal-hal besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bangun pagi dengan tenang adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang juga sedang menjalani usia senja. Siapa tahu kebiasaan sederhana ini bisa membantu mereka menjalani hari dengan tubuh yang lebih sehat dan lebih nyaman. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan pagi kedua yang sering dilakukan oleh banyak orang berumur panjang, yaitu kebiasaan sederhana yang membantu tubuh tetap segar, kulit lebih sehat, dan energi tetap terjaga sepanjang hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita memahami pentingnya bangun pagi dengan tenang, kebiasaan kedua yang tidak kalah penting bagi lansia agar tetap sehat dan kuat hingga usia lanjut adalah meminum air putih setelah bangun tidur. Kebiasaan ini terlihat sangat sederhana, namun banyak orang meremehkannya. Padahal bagi tubuh, air di pagi hari memiliki peran yang sangat besar. Ketika kita tidur selama 6 hingga 8 jam, tubuh sebenarnya kehilangan cukup banyak cairan. Proses pernapasan, metabolisme, dan aktivitas organ tubuh tetap berlangsung sepanjang malam. Tanpa kita sadari, tubuh mengalami kondisi yang disebut dehidrasi ringan. Inilah sebabnya banyak orang merasa tenggorokan kering, tubuh sedikit lemas, atau kepala terasa berat ketika baru bangun tidur. Meminum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari membantu tubuh memulai kembali sistem metabolisme dengan lebih baik. Air membantu melancarkan aliran darah, mendukung kerja ginjal, serta membantu proses pembuangan racun alami dari dalam tubuh. Selain itu, hidrasi yang cukup juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit, energi tubuh, dan kejernihan pikiran. Saya teringat kisah seorang nenek berusia 90 tahun yang masih mampu melakukan banyak aktivitas ringan sendiri. Ketika ditanya rahasia kesehatannya, beliau mengatakan bahwa sejak muda ia selalu memulai pagi dengan segelas air putih hangat. Ia percaya bahwa air membantu tubuh bangun secara perlahan. Kebiasaan itu ia lakukan setiap hari, bahkan sebelum ia minum teh atau sarapan. Air putih di pagi hari juga membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Bagi lansia, pencernaan seringkali menjadi lebih sensitif dibandingkan saat muda. Dengan meminum air setelah bangun tidur, usus menjadi lebih aktif dan proses metabolisme tubuh menjadi lebih lancar. Ini adalah langkah kecil yang memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu menjaga elastisitas kulit. Banyak orang mengira bahwa wajah yang terlihat segar hanya dipengaruhi oleh perawatan luar. Padahal hidrasi dari dalam tubuh memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan kulit. Tubuh yang cukup cairan cenderung memiliki kulit yang lebih sehat, lebih cerah, dan tidak mudah terlihat kusam. Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil seperti minum air di pagi hari mungkin terlihat sederhana. Namun jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya sangat besar bagi kesehatan. Banyak orang yang hidup panjang dan tetap aktif di usia 80 atau 90 tahun ternyata menjaga kebiasaan kecil ini dengan disiplin. Di usia senja, tubuh memang membutuhkan perhatian yang lebih lembut. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang rumit. Cukup dengan memahami kebutuhan tubuh dan memberi apa yang ia perlukan. Air adalah salah satu kebutuhan paling dasar, tetapi seringkali justru yang paling sering kita lupakan. Karena itu, mulai besok pagi, cobalah membiasakan diri untuk meminum air putih setelah bangun tidur. Jadikan ini sebagai bagian dari rutinitas harian yang menenangkan. Tubuh akan berterima kasih, dan perlahan kesehatan pun akan lebih terjaga. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan pagi ketiga yang sangat berpengaruh pada kekuatan otot, kesehatan sendi, dan energi tubuh lansia sepanjang hari. Kebiasaan ini sederhana, tetapi menjadi salah satu rahasia mengapa banyak orang tetap aktif hingga usia sangat tua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah tubuh mendapatkan air yang cukup di pagi hari, kebiasaan berikutnya yang sangat penting bagi lansia adalah menggerakkan tubuh secara perlahan melalui peregangan ringan. Banyak orang mengira olahraga hanya untuk anak muda atau orang yang masih kuat. Padahal di usia senja, justru gerakan sederhana sangat dibutuhkan agar tubuh tetap sehat dan tidak cepat melemah. Ketika kita tidur semalaman, otot dan sendi berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Akibatnya,
Saat bangun pagi, tubuh sering terasa kaku. Sendi lutut terasa berat, punggung terasa tegang, dan tangan tidak langsung fleksibel. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa gerakan ringan, kekakuan bisa semakin sering terjadi. Melakukan peregangan ringan selama 5 hingga 10 menit di pagi hari membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Otot menjadi lebih hangat, sendi menjadi lebih lentur, dan tubuh terasa lebih siap untuk bergerak. Gerakan sederhana seperti mengangkat tangan, memutar bahu, menekuk kaki, atau berjalan perlahan di sekitar rumah sudah cukup memberikan manfaat besar. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang bapak berusia 86 tahun yang masih mampu berjalan setiap pagi tanpa bantuan tongkat. Rahasianya ternyata bukan olahraga berat, melainkan kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap pagi. Setelah bangun tidur dan minum air, ia selalu melakukan peregangan ringan selama beberapa menit. Ia percaya bahwa tubuh yang sering digerakkan akan tetap terasa hidup. Gerakan ringan di pagi hari juga membantu menjaga kekuatan otot. Semakin bertambah usia, massa otot memang cenderung berkurang. Namun dengan aktivitas ringan yang dilakukan secara rutin, tubuh dapat mempertahankan kekuatan lebih lama. Inilah yang membuat banyak lansia tetap mampu berjalan dengan stabil, bahkan hingga usia sangat tua. Selain itu, peregangan pagi juga memberikan manfaat bagi keseimbangan tubuh. Banyak kasus jatuh pada lansia terjadi karena otot dan sendi jarang digerakkan. Ketika tubuh terbiasa bergerak setiap pagi, koordinasi tubuh menjadi lebih baik dan risiko jatuh bisa berkurang. Yang terpenting, lakukan gerakan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Tidak perlu memaksakan diri. Dengarkan tubuh kita. Jika gerakan terasa nyaman, lanjutkan dengan perlahan. Jika terasa tidak nyaman, berhenti sejenak dan beristirahat. Bapak dan Ibu, tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Bahkan gerakan kecil setiap hari bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Kebiasaan sederhana ini seringkali menjadi salah satu alasan mengapa sebagian orang tetap aktif hingga usia 80 atau 90 tahun. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang tua lainnya yang mungkin juga ingin menjalani usia senja dengan tubuh yang lebih sehat dan kuat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan pagi keempat yang sangat berpengaruh pada ketenangan pikiran dan kesehatan jantung lansia. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh banyak orang yang hidup panjang dan tetap bahagia di usia tua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah tubuh digerakkan melalui peregangan ringan, kebiasaan pagi berikutnya yang sangat penting bagi lansia adalah menghirup udara pagi dan menenangkan pikiran sejenak. Banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa menit ketenangan di pagi hari dapat memberi pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh dan kestabilan emosi sepanjang hari. Udara pagi biasanya lebih segar dan lebih bersih dibandingkan udara pada siang hari. Ketika kita menarik napas dalam-dalam di pagi hari, paru-paru mendapatkan oksigen yang lebih baik. Oksigen ini membantu kerja jantung, memperlancar aliran darah, dan memberi energi alami bagi tubuh. Bahkan beberapa menit menghirup udara pagi bisa membuat tubuh terasa lebih segar. Di usia senja, ketenangan pikiran menjadi salah satu kunci kesehatan yang sering terlupakan. Banyak lansia memikirkan banyak hal. Kesehatan, keluarga, masa depan anak-anak, atau bahkan kenangan masa lalu. Pikiran yang terlalu penuh dapat memicu stres ringan yang jika berlangsung lama dapat memengaruhi kesehatan jantung, tekanan darah, bahkan kualitas tidur. Karena itu, banyak orang yang hidup panjang memiliki satu kebiasaan sederhana di pagi hari. Duduk tenang beberapa menit sambil menarik napas perlahan. Tidak harus meditasi yang rumit. Cukup duduk di teras rumah, melihat langit pagi, mendengarkan suara burung, atau menikmati udara segar sambil bernapas dengan tenang. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek berusia 89 tahun yang masih terlihat sangat tenang dan bahagia. Setiap pagi ia selalu duduk di halaman rumahnya selama beberapa menit sebelum memulai aktivitas. Ia berkata bahwa momen itu adalah waktu untuk menenangkan hati dan bersyukur atas hari yang baru. Kebiasaan sederhana seperti ini ternyata memiliki dampak besar bagi kesehatan mental. Ketika pikiran tenang, tubuh juga menjadi lebih rileks. Otot wajah tidak tegang, detak jantung lebih stabil, dan tekanan darah lebih terkontrol. Inilah salah satu alasan mengapa banyak lansia yang menjaga ketenangan batin terlihat lebih segar dan lebih awet muda. Selain itu, beberapa menit ketenangan di pagi hari juga membantu kita memulai hari dengan perasaan yang lebih positif. Ketika hati tenang, kita cenderung lebih sabar, lebih bijak dalam berbicara dan lebih mudah menikmati hal-hal kecil dalam hidup.
Bapak dan Ibu, usia senja bukan hanya tentang menjaga tubuh, tetapi juga tentang menjaga ketenangan hati. Kadang yang paling dibutuhkan bukan aktivitas yang berat, melainkan beberapa menit untuk berhenti sejenak dan merasakan kedamaian. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di sini, semoga pembahasan ini memberi manfaat dan pengingat bahwa kesehatan tidak selalu datang dari hal yang besar. Justru seringkali ia lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan pagi kelima yang sangat penting untuk menjaga energi tubuh lansia tetap stabil sepanjang hari serta membantu tubuh tetap kuat hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah tubuh mendapatkan udara pagi dan pikiran menjadi lebih tenang, kebiasaan berikutnya yang tidak kalah penting bagi lansia adalah sarapan pagi yang sederhana namun bergizi. Banyak orang sering meremehkan sarapan, bahkan ada yang melewatkannya sama sekali. Padahal bagi tubuh di usia lanjut, sarapan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga energi sepanjang hari. Ketika kita tidur sepanjang malam, tubuh sebenarnya telah menggunakan cukup banyak energi untuk menjalankan berbagai fungsi penting seperti pernapasan, peredaran darah, dan proses metabolisme. Ketika pagi tiba, tubuh membutuhkan asupan nutrisi untuk mengisi kembali energi tersebut. Jika sarapan dilewatkan, tubuh bisa terasa lebih lemas, mudah pusing, dan konsentrasi menjadi berkurang. Sarapan yang baik tidak harus mewah atau berlebihan. Justru yang paling penting adalah keseimbangan nutrisi. Misalnya makanan yang mengandung protein ringan, serat, serta sedikit karbohidrat sehat. Contohnya seperti telur, buah-buahan, sayur, oatmeal, atau nasi dengan lauk yang tidak terlalu berat. Makanan seperti ini membantu tubuh mendapatkan energi secara stabil tanpa membuat pencernaan bekerja terlalu berat. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia lebih dari 90 tahun yang masih mampu berjalan setiap hari. Ketika ditanya tentang kebiasaan hidupnya, beliau mengatakan bahwa sejak muda ia tidak pernah melewatkan sarapan. Namun sarapannya selalu sederhana, sedikit nasi, sayur, dan buah. Ia percaya bahwa tubuh perlu bahan bakar yang cukup untuk menjalani hari. Sarapan juga membantu menjaga kestabilan gula darah, terutama bagi lansia. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup di pagi hari, energi menjadi lebih stabil dan tubuh tidak mudah merasa lelah. Selain itu, sarapan yang baik juga membantu menjaga kesehatan otak dan meningkatkan suasana hati. Namun perlu diingat, di usia senja sebaiknya hindari sarapan yang terlalu berat atau terlalu berminyak. Makanan yang terlalu berat dapat membuat tubuh terasa mengantuk dan pencernaan bekerja lebih keras. Sebaliknya, makanan yang ringan namun bernutrisi justru membantu tubuh tetap bertenaga dan nyaman. Bapak dan Ibu, kebiasaan sarapan yang baik adalah bentuk kepedulian kita terhadap tubuh sendiri. Tubuh yang sudah bekerja puluhan tahun pantas mendapatkan perhatian yang baik setiap hari. Bahkan kebiasaan kecil seperti sarapan teratur dapat membantu menjaga kesehatan jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, saudara, atau sahabat yang juga sedang menjalani usia senja. Siapa tahu kebiasaan kecil ini bisa membantu mereka menjaga kesehatan dengan lebih baik. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan pagi ke-6 yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tetap kuat dan sehat hingga usia sangat tua. Kebiasaan ini bukan hanya menjaga tubuh tetapi juga menjaga semangat hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebiasaan pagi berikutnya yang sangat penting bagi lansia agar tetap sehat dan kuat hingga usia lanjut adalah berjalan kaki ringan di pagi hari. Banyak orang mengira olahraga harus selalu berat dan melelahkan. Padahal di usia senja, justru gerakan sederhana seperti berjalan kaki memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Berjalan kaki di pagi hari membantu tubuh mengaktifkan kembali otot-otot yang semalaman beristirahat. Ketika kaki mulai bergerak, aliran darah menjadi lebih lancar, jantung bekerja dengan ritme yang lebih sehat dan seluruh tubuh perlahan mendapatkan energi. Inilah sebabnya banyak lansia yang rutin berjalan pagi merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah. Selain itu, berjalan kaki juga membantu menjaga kesehatan sendi dan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang memang cenderung menurun. Namun aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara teratur dapat membantu memperlambat proses tersebut. Gerakan kaki yang stabil membantu memperkuat otot penyangga sendi sehingga tubuh tetap seimbang saat berjalan. Saya pernah mendengar kisah seorang kakek berusia 92 tahun yang masih mampu berjalan sendiri setiap pagi di sekitar rumahnya. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau menjawab dengan sederhana, "Setiap pagi saya berjalan walau hanya beberapa langkah." Ia tidak pernah memaksakan diri untuk berjalan jauh.
tetapi ia melakukannya dengan konsisten setiap hari. Berjalan pagi juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan jantung. Aktivitas ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta meningkatkan sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh. Ketika jantung bekerja dengan baik, organ-organ lain juga akan berfungsi dengan lebih optimal. Selain manfaat fisik, berjalan di pagi hari juga memberi dampak positif bagi kesehatan mental. Udara segar, cahaya matahari pagi, dan suasana yang tenang dapat membantu menenangkan pikiran. Banyak orang merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat setelah berjalan santai di pagi hari. Yang terpenting, lakukan berjalan kaki dengan santai dan sesuai kemampuan tubuh. Tidak perlu berjalan terlalu jauh atau terlalu cepat. Bahkan berjalan selama 10 hingga 20 menit saja sudah cukup memberikan manfaat bagi kesehatan. Jika dilakukan secara rutin, kebiasaan kecil ini dapat membantu tubuh tetap aktif. Bapak dan Ibu, seringkali rahasia umur panjang bukan terletak pada hal yang rumit. Justru kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki setiap pagi menjadi salah satu kunci mengapa banyak orang tetap kuat dan mandiri hingga usia 80 bahkan 90. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan pagi terakhir yang sangat penting bagi lansia, yaitu kebiasaan yang menjaga semangat hidup, ketenangan hati, serta membuat seseorang tetap merasa bahagia dan bermakna di usia senja. Berjalan kaki ringan di pagi hari, kebiasaan berikutnya yang sangat penting bagi lansia adalah melatih pikiran agar tetap positif dan penuh rasa syukur. Banyak orang mengira kesehatan hanya bergantung pada makanan dan olahraga. Padahal keadaan pikiran juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi tubuh. Di usia senja, seseorang telah melalui begitu banyak pengalaman hidup. Ada kenangan indah, ada juga pengalaman yang mungkin tidak selalu mudah. Jika pikiran terus dipenuhi oleh kekhawatiran atau penyesalan, tubuh akan merasakan dampaknya. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi tekanan darah, kualitas tidur, bahkan daya tahan tubuh. Sebaliknya, pikiran yang tenang dan penuh rasa syukur membantu tubuh bekerja lebih baik. Ketika seseorang merasa damai dengan kehidupannya, detak jantung menjadi lebih stabil, otot-otot tubuh lebih rileks, dan wajah terlihat lebih segar. Tidak sedikit orang yang terlihat lebih muda dari usianya karena memiliki hati yang tenang. Saya pernah mendengar kisah seorang nenek berusia 91 tahun yang selalu terlihat ceria setiap pagi. Ketika ditanya apa rahasia kebahagiaannya, beliau berkata bahwa setiap pagi ia selalu mengucapkan rasa syukur atas satu hal kecil dalam hidupnya. Kadang ia bersyukur karena masih bisa melihat matahari pagi, kadang karena masih bisa berbicara dengan cucunya. Kebiasaan sederhana seperti ini ternyata memiliki dampak besar bagi kesehatan mental. Rasa syukur membantu pikiran fokus pada hal-hal baik yang masih dimiliki, bukan pada hal-hal yang telah berlalu. Ketika pikiran menjadi lebih ringan, tubuh pun ikut merasakan ketenangan yang sama. Selain itu, pikiran positif juga membantu menjaga hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar kita. Lansia yang memiliki hati yang damai biasanya lebih mudah tersenyum, lebih sabar, dan lebih hangat dalam berbicara. Sikap seperti ini membuat hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah masa untuk merasa kehilangan semangat hidup. Justru ini adalah waktu untuk menikmati kehidupan dengan cara yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Kebiasaan memulai hari dengan pikiran yang positif dapat membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan hati. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di titik ini, semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan seringkali berasal dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Di segmen berikutnya, kita akan melihat kembali kebiasaan-kebiasaan pagi yang telah kita bahas, serta memahami bagaimana kebiasaan sederhana ini dapat membantu seseorang tetap sehat, kuat, dan awet muda hingga usia yang sangat panjang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas berbagai kebiasaan pagi yang sederhana namun penuh manfaat, kini kita mulai melihat satu hal yang sangat menarik. Ternyata, orang-orang yang tetap sehat, kuat, dan terlihat segar hingga usia 80 atau bahkan 90 tahun seringkali memiliki pola hidup yang hampir sama. Bukan karena mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena mereka setia menjaga kebiasaan kecil setiap pagi. Kita telah melihat bagaimana bangun pagi dengan tenang membantu tubuh menyesuaikan diri setelah tidur. Meminum air putih memberi hidrasi yang dibutuhkan tubuh setelah semalaman beristirahat. Peregangan ringan membantu otot dan sendi menjadi lebih lentur. Menghirup udara pagi memberi oksigen segar bagi tubuh. Sarapan yang sehat memberikan energi yang stabil. Berjalan kaki menjaga kekuatan otot dan kesehatan jantung. Dan pikiran yang penuh rasa syukur membantu menjaga ketenangan batin. Semua kebiasaan ini mungkin terlihat sangat sederhana.
Namun jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Tubuh menjadi lebih terawat, pikiran lebih stabil, dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Inilah rahasia yang sering dimiliki oleh banyak orang yang hidup panjang dan tetap aktif di usia tua. Saya pernah mendengar kisah seorang kakek berusia lebih dari 90 tahun yang masih mampu berjalan sendiri dan melakukan banyak aktivitas ringan. Ketika orang bertanya tentang rahasianya, beliau hanya berkata, "Saya tidak punya resep khusus. Saya hanya menjaga kebiasaan pagi yang baik sejak lama." Jawaban itu terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat dalam. Di usia senja, tubuh memang tidak lagi sama seperti saat muda. Namun tubuh tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan jika kita memperlakukannya dengan baik. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dapat membantu memperlambat proses penuaan dan menjaga tubuh tetap kuat. Bapak dan Ibu, seringkali kita mencari cara yang rumit untuk menjaga kesehatan. Padahal kunci utamanya justru terletak pada rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan pagi yang sederhana dapat menjadi fondasi kesehatan yang kuat untuk menjalani usia lanjut dengan lebih nyaman. Ketika tubuh sehat, pikiran tenang, dan hati merasa damai, kehidupan di usia senja bisa terasa jauh lebih indah. Kita dapat menikmati waktu bersama keluarga, berbagi cerita dengan cucu, dan menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita melewati seluruh pembahasan dari awal hingga sekarang, kita dapat melihat satu kesimpulan yang sangat berharga. Menjadi lansia yang sehat, kuat, dan tetap terlihat segar hingga usia 80 bahkan 90 tahun ternyata bukanlah hasil dari sesuatu yang rumit. Justru rahasianya sering tersembunyi di dalam kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap pagi. Kita telah belajar bahwa bangun pagi dengan tenang memberi kesempatan tubuh untuk menyesuaikan diri setelah tidur. Meminum air putih membantu tubuh kembali terhidrasi. Peregangan ringan membuat otot dan sendi lebih siap bergerak. Menghirup udara pagi memberi oksigen segar bagi tubuh. Sarapan sehat memberi energi yang dibutuhkan sepanjang hari. Berjalan kaki membantu menjaga kekuatan tubuh. Dan pikiran yang penuh rasa syukur menjaga ketenangan hati. Jika kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan secara rutin, tubuh akan merasakan manfaatnya secara perlahan. Energi menjadi lebih stabil, tubuh tidak mudah lelah, dan kesehatan jangka panjang menjadi lebih terjaga. Bahkan wajah seseorang sering terlihat lebih segar dan lebih awet muda ketika ia menjalani hidup dengan kebiasaan yang sehat dan pikiran yang tenang. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Justru bagi banyak orang, usia ini menjadi masa yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Ketika tubuh dijaga dengan baik dan hati tetap damai, kehidupan di usia lanjut bisa terasa lebih indah daripada yang kita bayangkan. Seringkali kita berpikir bahwa untuk hidup panjang dan sehat diperlukan hal-hal yang sulit. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kesadaran untuk merawat diri setiap hari. Kebiasaan kecil di pagi hari dapat menjadi fondasi kesehatan yang kuat untuk menjalani tahun-tahun kehidupan berikutnya. Semoga 6 kebiasaan pagi yang kita bahas hari ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk menjalani usia senja dengan tubuh yang lebih sehat dan pikiran yang lebih tenang. Tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, lalu lakukan dengan konsisten setiap hari. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang tua lainnya yang mungkin juga ingin menjalani usia senja dengan lebih sehat dan bahagia. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan, penuh hikmah, dan bermanfaat untuk kehidupan di usia matang, Anda dipersilakan untuk mengikuti channel ini agar kita dapat terus belajar bersama menjalani hidup yang sehat, kuat, dan bermakna hingga usia yang panjang.